dalam Islam. Wala tamata daya hubungan lahu sareng Islam bi ayati silatin kalawan hubungan mana wae teu aya. Baik, saterasna wa qabla. Jadi sekali ini banyak judulnya adalah yahrumu akhduha au tatbiquha au da'watu ilaiha iranahna pagawean. Benten Pak upami tos ngayakinkeun demokrasi ini yang lebih baik ya, yang lebih kompatibel dibandingkan dengan Islam, itu lain ranahnya, ranah akidah. Jelma bisa murtad Pak gara-gara itu. Ya, ngajadikeun rakyat jadi pangeran coba Pak. Anu nentukeun hukum, nentukeun model negara bade naon, terserah rakyat. An ngeri eta. Nah, wa qabla an nubayyina munaqadataha lil Islam. wa hukm syar'i fi akhdiha nawaddu an nubayyina anna hadhihi demokratiyata lam tutabbaq fi a'raqid duwali ad-demokratiyah wa annaha kullaha mabniyatun 'alal kibbi wa tadlil wa nubayyinu fasadaha wa nutnaha wa ma jarrat 'alal 'alami min masaiba wa wailatin wa madyi fasadil mujtama'ati allati tubbiqat fiha. Wa qabla an nubayyina jeung sateu acan nerangkeun saha kuring munaqadataha kana pertentanganna ad-demokratiyah lil islami kana Islam wa hukm syar'i jeung kana hukum syara' fi akhdiha dina soal nyandakna demokrasi nawaddu mangka mikaresep saha kuring an-nubayyina kana ngajelaskeun saha kuring anna hadhihi demokratiyata kana satemana ieu demokrasi lam tutobbak ita henteu pernah diterapkeun si ad-demokratiyah fi a'raqid duwali di negara-negara paling dalam ad-demokratiyah anu bangsa demokrasi. Jadi sebelum saya menerangkan demokrasi itu bertentangan dengan Islam, sebelum saya menjelaskan tentang hukum syara bagaimana mengambil demokrasi, saya ingin menjelaskan bahwa demokrasi sesungguhnya tidak pernah ada, tidak pernah nampak, tidak pernah diterapkan hatta di negara-negara anu paling blongkotan demokrasina seperti Amerika. Wa anna hada ajeng satemana demokrasi kullaha satemana demokrasi mabniyatun eta didirikeun alal kibbi di atas kebohongan wa tadlili jeung penyesatan. Bohong namanya. Jadi Indonesia ge atuh bohong Pak. Kalau memang rakyat punya daulat tadi teh rakyat mana coba nu hoyongin tapera. Ya. Aduh ya Allah. Engke aya informasi ke Dabdi Pertalite rek dileungitkeun. Rakyat mana? Ya Allah. Ya Allah ya Rabbul Karim. Abdi kantos Pak. Ngupingkeun ceramahna Dr. Arin Nasim terkait dengan berapa sih harga BBM itu, biaya dasarnya dari eksploitasi, produksi sampai distribusi ke SPBU. Ternyata per liter cuma 700 perak. Itu modalnya. Semua jenis bahan bakar itu. Jadi kan negara nggak boleh bisnis ke rakyat sebenarnya kan. Riayah, menghidmat, melayani, harusnya digratiskan. Kalau misalnya butuh untuk biaya operasional diganti, ya 700 perak itu. Itu 700 perak akhirnya dijual berapa? 10.000. Subsidi.
Ya, 10.000. Subsidi itu. Masya Allah. Subsidi 13. Itu bahasanya subsidi. Subsidi. Nah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Iya mah lain bisnis deh, nyekek. Rampok. Pertanyaan rakyat mana yang ingin seperti ini? Makanya ini disebutkan demokrasi itu sebenarnya takdir, bohong. Ya, di belakang itu ternyata oligarki. Nanti dibahas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nubayyinu jeung wa nubayyina jeung bakal ngajelaskeun saha kuring fasadah kana rusakna demokrasi wa nutnaha jeung bau bangkena si demokrasi wa ma jeung perkara jarat anu geus narik saha si demokrasi alal alami ka alam min masaiba bayannya tina sakabeh musibah wa wailatin jeung bencana wa maji fasadil mujtama'ati jeung keberlanjutan rusakna masyarakat allati tubiqat anu diterapkeun saha si demokrasi fiha di eta al mujtama'at allati. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang hukum syaraknya seperti apa ya, saya ingin menjelaskan bahwa demokrasi itu sebenarnya tidak pernah ada. Hayalan ya. Fademokratiyatu bimaknaha al-hakiki hiya fikratun khayaliyatun ghairu qabilatin litatbik walam tujad abadan walan tujada wa inna ijtima'a sya'bi kullih fi makanin wahidin wa 'ala ad-dawami lin nadhari fi syu'unil 'ammati mustahilun wa ayyatawalla asy-sya'bu kulluhu al-hukma wal idarata mustahilun aidan lidzalika ihtalu ala demokratiyati wa awwaluha wa awjadu laha ma yusamma bi ra'isid daulati wa bil hukumati wa bil majalis an-niyabi. Demokratiyatu mangkari demokrasi bimana kalawan satemana demokrasi. Duh, ieu tauhid banget ieu. Al-hakiki anu sanyata na makna hiya demokrasi fikratun eta ide khayaliyatun anu ngahayal ghairu qabilatin anu teu bisa narima litatbiki keur diterapkeun falam tujad maka teu pernah diterapkeun falam tujad maka teu pernah diamprokan naon sia demokrasi abadan dina salawasna walan tujada jeung moal pernah diamprokan naon si demokrasi alasana fa inna ijtima'a sya'bi karena satemena kumpulna rakyat kullihi nyatana sakabehna sya'b fi makanin di tempat wahidin anu hiji wa alad dawami jeung dina salawasna linadhari keur memandang fi syu'uni dina urusan al-amati anu umum mustahilun eta mustahil wa ayyatawalla jeung bakal ngurus saha si asyabu si rakyat kulluhu sakabehna asyabu al hukma kana pamarentahan wal idarata jeung urusan administrasi mustahilun eta mustahil aidon kitu deui lidalika ku sabab kitu mustahil ihtalu makanya helah saha si saya asyabu ya asyabu ala demokratiyati kana demokrasi wa awwalu jeung nakwil saha si asyabu ha ka eta demokrasi wa aujadu jeung nyiptakeun saha si asyabu laha ka eta demokrasi ma kana perkara yusamma anu disebut saha si ma biroisi daulati kalawan kepala negara wabil hukmati jeung kalawan pemerintahan wabil majalisi jeung kalayan majelis an-niyabi anu bangsa perwakilan. Nah, jadi demokrasi teh lamun makna nu saleresna tadi asyadah disabi nya asyabu masdarus sultan eta upami ngudang kana eta nu saleresna itu fikratun khayaliyatun ghairu qabilatin litatbiq
hayalan. Makanya teu pernah aya jeung moal pernah aya. Naon soalna? Bayangkeun sakabeh rakyat kumpul di hiji tempat jeung salawasna keur ngurusan sakabeh persoalan hirup, da mustahil atuh. Terus sakabeh rakyat tandang jadi penguasa, sakabeh rakyat tandang ngurusan administrasi negara, atuh da mustahil. Ku sabab gitu para pengagum demokrasi ngadamel helah naon Pak, macam-macam. Maka dibuatlah yang namanya kepala negara. Terus aya pemerintahan. Engke aya naon? Aya majelis perwakilan. Eta teh sadayana ge helah takwil keur seolah-olah yang demokrasi teh aya. Keur nipu. Anu sabenerna mah mustahil. Siadah li sya'ab asa'bu masdaru sultan tuh mustahil. Terus sadaya rakyat tiasa tandang dina urusan al-hukma wal idaroh. Sadayana ku campur urusan pemerintahan juga administrasi mustahil. Makanya kusabab mustahil supaya rada mirip-mirip aya ya. Bisa nipu ya. Sareng faktana memang katipu. Mereka membuat tuh kepala negara. Terus pemerintahan. Di pemerintahan aya orang-orang pejabatnya. Terus aya DPR. Duka ngawakilan saha DPR. Anu nyata mah kan teu pernah kan ayeuna DPR itu mewakili aspirasi rakyat. Masya Allah. Nu terakhir kamari soalnya deh Omnibus Law. Wah itu Masya Allah luar biasa kamana-mana eta mah. Teu aya da bahkan partai anu setuju ge teu aya, da paksa we. Da juragan Cina anu hoyong. Nah, rakyat enggak ada. Nah, wa ma'adalika fa inna ma'naha ba'da hadha ta'wil la yantabiqu 'alal waqi wa lam yujad fil waqi. Fa kaunu ra'isid dawlati wal hukumati wa a'dha'il barlaman yuntakhabuna bi aksariyati aswati sya'bi wa anna majlisan nawab huwa at-tajsib as-siyasi lil iradatil 'amati li jamaahir sya'bi wa annahu yumassilu aksariyatas sya'bi huwa ab'adu ma yakunu 'anil haqiqati wal waqi'. Id inna a'dha'al barlaman inna man tukhibu nawaban min aqaliyati sya'bi wa laysa min aksariyatihi. Id inna markazal udwi al-wahid fil barlaman yatarassahu lahu iddatu askhasin wa laysa shakhsan wahida wa bidzalika tatawazza'u aswatul muqtari'in fid dairah 'alal murashihin wa man yanalu aksar aswatil muqtari'in fid dairah la yakunu haizan ala aksariyati aswati man lahum haqqul intikhabi fid dairah. Wabitali yakununa mufawwidina min hadhil aqaliyati wa mumassilina laha wa laysu mufawwidina minal aksariyati asy'abiyati wa la mumassilina laha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'adalika jeung beserta ieu fa inna maknaha maka satamana makna demokrasi ba'da hada ta'wili santosna takwil iya la yang tabiku etang teu pernah nerap si makna alal waqi'i atas kenyataan walam yujad jeung teu pernah diamprokan naon si maknaha mana demokrasi maksudna fil waqi'i dina alam nyata fa kaunu ra'isid daulati mangka ari ayana kepala negara wal hukumati jeung ayana pemerintahan wa a'dha'il barlaman jeung ayana anggota parlemen yuntakhabuna jadi khobar tina mubtada fa kaunu yuntakhabuna eta dipilih sahasi raisud daulah wal hukumah wa a'dha'il barlaman
bi aksariyati aswati sya'bi kalawan mayoritas suara rakyat, wa anna majlisin nawab dan jeung satemana majelis perwakilan, huwa si majelis nawab itu at-tajsid eta jadi perwujudan asiasi nu bangsa politik lil irodati kana irodah kehendak al-amati anu umum li jamahiri sya'bi keur mayoritas sa'ab, wa nahu jeung satemana si majelis nawab yumasilu eta ngagambarkeun saha majlisun nawab aksariyata sya'bi karena mayoritas rakyat. Nah itu tah khobartina kaon huwa arisi kaon eta abadama leuwih jauh-jauhna perkara yakunu anu aya si eta sima anil haqiqati tina kenyataan wal waqi'i sareng fakta. Inna a'dha al parlemen karena satemana para anggota parlemen innama untukhibu eta dipilih saha si a'dha nawaban bari jadi perwakilan min aqliyati sya'bi tina minoritas rakyat walaysa min aksariyatihi sanes tina mayoritas asa'bu inna markazal udwi karena satemana posisi anggota al-wahidi anu hiji fil parlemen di parlemen ya tarassahu tarassahu kayaknya dicalonkan. Yutarassahu ya tarassahu jadi nyalonkeun lahu keur si al-udwul wahid saha idatu askhosin jumlah anu loba walaisa sakhson wahidan walaisa jeung teu aya si naon eta teh al-udwul wahid sakhson eta perorangan wahidan anu hiji punten beuleum lepat wa bidzalika jeung kusabab kitu tatawazza'u maka jadi pecah asnaun aswatul muqtariina suara-suara para pemilih fi dairati di daerah halal murasyihina ka saha murasyihin tadi itu para calon waman jeung sahajal mayanal wanu menangkeun saha siman aksara aswatil muqtariin kana leuwih loba-lobana suara para pemilih fi dairati di hiji daerah layakunu henteu aya eta siman haijan eta sukses ala aksariyati aswatiman karena mayoritas suara jalmi lahum anu tetap kereta siman ya karena man mananya bisa mufrad bisa tasnya bisa jama bisa mudzakkar bisa muannas hakul intikhabi ari hakna milih fi dairati di daerah sanes wa bitali jeung saterusna yakununa aya sahasi man mufawwidina mufawwadina enak nama mufawwadina eta diserahkeun min hadhil aqaliyati ti jumlah minoritas wa mumassalina jeung anu digambarkeun lahatina hadil aqaliyah walaisu mufawwadina jeung teu aya sasiman mufawwadina eta anu diserahan minal aksariyati tina mayoritas asabiatun bangsa rakyat wal mumassalina jeung teu digambarkeun lahakeun al aqaliyah maksudna namanya abi kirang jelas ya nu ieu mah ya mumassilin teh itu apa mau ka mewakili bukan ya itu merepresentasikan oh oke ya lanjutkeun ya Bismillahirrahmanirrahim wa kadzalika al-amru bin nisbati li ra'isid daulah sawaun akana intikhabuhu minasy-sya'bi mubasharatan am biwasitati a'dha'il barlaman fa innahu la yuntakhabu bi aksariyati aswati sya'bi bal bi aqalliyatil aswati kama huwa hasilun ma'adha'il barlamanat wa kadzalika jeung eta seperti wa kadzalika jeung eta seperti itu
al-amru ari persoalan binisbati kangge nisbat liro isi daulati. Jadi inti nama anggota parlemen itu dipilih bukan oleh mayoritas faktanya mah, tapi oleh minoritas. Lalu kemudian si anggota parlemen juga setelah dia dapat posisi di parlemen, seringkali fakta bahkan ya tidak pernah merepresentasikan apa yang jadi kemauan rakyat yang mayoritas. Tidak, justru lebih merepresentasikan apa yang jadi kemauan minoritas. Minoritas itu siapa? Mahfud MD yang bilang. Kata Mahfud MD, di setiap event pemilihan umum ya, pilkada sampai pilpres, itu pemodalnya asing di angka 82%. Asing semua itu, para pemodal, para konglomerat. Sehingga ketika orang-orang itu sudah terpilih, entah itu jadi anggota DPR, entah itu jadi bupati, entah itu jadi gubernur, entah itu jadi presiden, maka keberpihakannya itu bukan kepada mayoritas rakyat yang milih dia, tapi kepada minoritas. Minoritas itu pemodal. Mahfud MD yang bilang, itu para pemodal hadir di setiap event pemilihan daerah sampai ke pusat dengan jumlah dana yang digelontorkan 82%. Jadi betulkah mewakili mayoritas rakyat? Betulkah berpihak kepada mayoritas rakyat? Tidak. Nah, contoh alit-alit taman tadi 2024. Rakyat milih kemana, lu jadi saham. Ya kan? Atau dah sabodo-bodona rakyat diurang aina itu sepalinter Pak. Saha nu udah milih Gibran saha. Tapi kan jadi. Kenapa? Itu tadi dia. Tadlil, takdib, bohong, penyesatan. Iya. Sabodo-bodona aja lemah rakyat Indonesia geus palinter Pak. Moal aya nu daekeun milih saha? Gibran mau amal aya. Ya Allah ya Rabbi. Tapi gitu kan faktanya. Siapa milih siapa, sahanu dilantik nah. Gitu. Nah, terus berikutnya gitu deui Pak, wa kadzalika al-amru binisbat li ra'isi daulah gitu deui terkait sareng event pemilihan kepala negara. Baik itu pemilihannya langsung atau lewat perwakilan. Maka itu sebenarnya la yuntakhabu bi aksariyati aswati sa'bi, bukan dipilih oleh mayoritas rakyat, bukan. Bal bi aqalliyatil aswati, oleh minoritas. Yang minoritas ini adalah oligarki, para pemodal, orang-orang yang mengendalikan politik dan pemerintahan. Kama huwa hasilun ma'adha'il parlemenat, sebagaimana itu juga terjadi di parlemen. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak terangkum. Mari digaskeun tengah ngerem, hayu. Nah, waktu kajian pertama kan kapotong ku magribnya. Otomatis tayana tos parantos tabu 844 kita diskusi. Ya, pangitan hiji pilih narasumberna capek. Ari abdi mah teu capek. Kantun diwikeun kanu hadir. Minimal sajam dia abdi insyaallah kieu. Insyaallah. Paham diselingi ku aya pertanyaan. Itu kelangku. Kanggo pembahasan ka dieu heula. Saya diselingi maksudnya. Mungkin dilanjut deui gitu. Ya, jadi dalam perjalanan teh dibuka dulu pertanyaan, jalan lagi. Iya. Biasa langsung harusnya. Banyak enak mah langsung nah. Langsung mohon. Paling pol dugi tabu 11 ya. Setengah 11 Pak. Setengah 11. Oke. Yang Kita jauh. Enggak. Setengah 11 nya. Enggak. Mangga satu akan dilanjut. Bilih saja yang diteruskan mangga. Supados teu janten unek-unek. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Napangkeun nami abdi Yaya
asal di Pasir Kadu Ketiri Hilir Baregbeng. Anu ditaroskeun kumaha cara tobat tina demokrasi. Kan abi keluar aliyah teh langsung diangkat jadi KPPS kemudian beberapa tahun ke depan jadi ketua PPS. Nah, setelah naik jabatan. Nah, bagaimana menobati hal itu? Karena kan terang kakara dibuka kitabnya ayeuna. Da kagungan tuh jadi pesantren udah pernah buka kitabnya. Nah, apakah cukup ku istighfar atau ada cara lain gitu? Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Cara tobatnya adalah sebagaimana dosa-dosa yang lain terkait iya mah dosa nate dosa tiasa kalabat hablum minanas dan ngalibatkeun orang lain yang jadi korban. Kan aya dosa hablum minallah. Dosa hablum minanas. Iya kalabatna dosa hablum minanas karena memang menyentuh dan mengorbankan orang lain. Tobatna adalah nuka hiji an-nadam ngalangsa hanjakan beri nangis lah itu usahakeun. Nuka dua al-iqla lepas seketika. Cara lepasna jalmi nuka cugak paku harita ngagoak harita dicabut al-iqla. Nuka tilu al-azmu ala alla ya'uda ilaihi abadan, bertekad penuh untuk tidak akan mengulangi itu di masa yang akan datang selamanya. Tilu. Nuka opat ngajelaskeun ka umat perihal apa yang telah kita lakukan, bahwa pernah ngajak-ngajak gitunya. Nah itu jelaskeun bahwa ajakan kuring baheula teh eta salah. Gitu tah jahiliyah apa sehingga tong sampai kalebet kana kategori mandalla ala dolalatin falahu wizruha wa wizru man aminaha la yanqus dzalika min auzarihim syai'a. Ulah kagolong ka jalma anu maot bari gaduh nilai nyasarkeun jalmi sehingga ka aliran dosa ti sadaya jalmi nu sasapean. Gitu. Kudu ngajelaskeun. Abdi ge ieu teh kikian teh kan kapungkur ge mantan jurkam. Di Kabupaten Karawang kantos. Jadi ayeuna kikian teh dina raraga eta. Jadi wa'at bi'il sayyatal hasanata tamhuha. Jadi kagorenganana model A tutup ku kaalusan situ. Anu menutupi itu. Gitu. Kapungkur abdi ngalem-ngalem demokrasi bakal jadi pelaku dan jadi jurkam. Maka ayeuna di mana-mana ngajelaskeun tentang DSK, demokrasi sistem struktur. Gitu kan. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Tapi yang di Banjar Ustaz, nuka hiji tadi Ustaz nyebatkeun bahwa negara orang harus ganti sistem berdemokrasi seperti dengan Islam. Abdi hoyong pisan seperti itu. Sistemnya sistem aturan Islam. Tapi umat Islam teh tersendatnya susah untuk mengganti sistem itu. Soalnya paling tidak kita mungkin harus masuk sistem itu dan kita merubah itu. Kan kita tadi jangan memisahkan antara Islam dengan politik. Nah, artinya di politik itu harus dikuasai oleh umat Islam sehingga nanti sistem demokrasinya bisa diganti dengan sistem Islam. Tapi memang sesana Ustaz dina ngagentosna eta sesana prosesna Ustaz. Ini harus cara dengan seperti apa supados dina memprosesna teh betul-betul biasa terlaksana. Nah buktosna tadi umat Islam lagi bararodo. Aduh. Seueur bodoh. Saya bararodo sana ya seueur. Anu biasa eta, anu biasa eleh
ku materi buktinya seperti didugikan nu dipilih saha anu dilantik saha gitu. Itu pertama. Yang kedua Ustaz, kita tahu kan orang saya terang bahwa di parlemen itu seueur partai Islam, bahkan seueur para ulama nu janten anggota legislatif. Nah ya kinten-kinten Ustaz kumaha kedudukanan bila seperti kieu gitu, bila seperti kieu. Sebetulnya para ulama itu tahu gitu, tapi kalau tidak dilibat, tidak masuk ke situ, justru nanti malah dikuasai oleh orang-orang non muslim. Tungtungnya malah bikin kacau Indonesia, bikin aturan-aturan tadi undang-undang dan peraturan yang lebih menyesatkan, apalagi merugikan umat Islam. Itu Ustaz mengenai atur nun Ustaz semua. Bismillah. Jadi ternyata Islam itu memang tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan. Ya. Di ayat wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhrij sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Itu di tafsir Ibnu Katsir ayat kalimat ya wa qala Qatadah annallaha ta'ala 'allama an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bihadhil ayah an temisan la taqata lahu bihadzal amri illa bisultani. Imam Qatadah menegaskan bahwa Allah sedang menegaskan kepada Nabi, penegasannya apa? An la taqata lahu, tidak ada kekuatan bagi Nabi bihadzal amri, untuk menegakkan ini agama, ya, menjadikan agama sebagai rahmatan lil alamin, tidak bisa illa bisultanin, kecuali dengan kekuasaan. Maka fasala sultanan, Nabi minta kekuasaan itu, tapi sultanan nasira, yang menolong, ay nasiron li iqamatiddin, yang menolong ditegakkannya Islam. Jadi pemahamannya dibangun dulu. Nggak bisa Islam ini dipisahkan dari kekuasaan. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad malah menyebutnya ad-din asasun. Islam ini adalah fondasi. Fama laisa lahu asasun, maknya ini adalah as-sultan, kekuasaan. Kekuasaan kalau tidak tegak di atas fondasi Islam, fakharabun, maka negara kekuasaan ini hancur. Indonesia ini harus diakui hancur sekarang. Karena yang ada itu cuma kosong, hakikatnya di mana-mana sudah. Lamun di total hutangnya ternyata bukan 8.000 triliun, 20.000 triliun. Ya, di saat aset-aset sudah habis, hutang menggunung 20.000 triliun berbunga. Terus mau bayar pakai apa? Rakyat diperas pakai pajak. Ini negara hancur. Jadi standarnya jangan pakai gini. Hancur di mana Ustaz mah? Orang bisa kena dahar, nak orang masih bisa kena karola, marondok segala macam. Standarnya jangan lihat individu, karena masyarakat itu kan kumpulan dari orang per orang, gitu. Baik. Lalu kemudian wasultanu harisun, kata Imam Ghazali, kekuasaan dalam hal ini negara itu adalah penjaga. Fama laisa, maknya di sini adalah din. Agama kalau tidak dijaga oleh negara, fadai'un, hilang. Hari ini kita menyaksikan dua-duanya. Islam syariatnya hilang, negara nuaya hancur. Akibat apa? Dipisah. Kan kadang nama dihijikan. Baik. Lalu ini yang harus dipahami banget. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan apa? Adalah kekuasaan yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demokrasi ini juga ujung-ujungnya adalah menuju kepada kekuasaan. Tapi sistem yang dibangun adalah dari orang kafir. Maka ini nggak nyambung. Maka sebenarnya Islam itu ada kekuasaannya.
Ya, kekuasaan di dalam Islam itu zaman Kanjeng Nabi. Zaman Kanjeng Nabi disebutnya takunu fikumun nubuwah. Fatakunu masyaallahu an takun. Summa yarfa'uha Allah idza syaa yarfa'aha. Zaman Kanjeng Nabi di Madinah itu negara Islam, Nabi sebagai kepala negaranya. Ya. Ketika Nabi wafat, sumatakunu khilafatan ala minhajin. Datanglah pemerintahan negara, politik, khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi, kenapa disebut khilafah ala minhajin nubuwah? Karena keberadaan 4 khalifah ini sebagai pengganti Rasul di posisi kepala negara. Ya, bukan di posisi jadi Nabi dan Rasul, tidak. Tapi di dalam riayah syu'unil ummah. Lalu kata Nabi, nanti ada sumatakunu mulkan adon. Pemerintahan, politik, negara yang Nabi bilang mulkan adon. Kerajaan yang menggigit. Ini paling lama masanya, sampai 12 abadan. Kenapa disebut mulkan adon? Sebenarnya dari sisi hukum, dia masih copy paste dari Khulafaur Rasyidin. Yang Khulafaur Rasyidin dari fase kenabian. Artinya hukum yang dipakai masih Islam. Tetapi karakter para penguasanya waktu itu ada yang menggigit seperti raja. Bahkan kenapa disebut mulkan? Karena sistem pemerintahannya ada yang model raja, diwariskan ke anak. Tapi tetap masih dikatakan sebagai kekhilafahan. Cuma tidak lagi manhaj an-nubuwah karena ada penyimpangan-penyimpangan. Dari sisi apa masih disebut khilafah? Makanya khilafah Utsmani itu terakhir masih disebut kekhilafahan. Dari sisi satu, karena hukum yang dipakai masih hukum Islam. Yang kedua, karena meskipun diwariskan ke anaknya, pada akhirnya pelantikannya lewat baiat ahlul hilli wal aqdi. Lalu setelah itu kata Nabi, sumatakunu mulkan jabriyah. Nah, mulkan jabriyah ini adalah tadi penguasanya sudah tidak takut kepada Allah, tidak sayang kepada rakyat, plus hukum yang diterapkan juga bukan hukum Islam, ya. Terus 3, bukan melalui baiat, tapi lewat pemilu yang nyata-nyata ini perwujudan dari demokrasi yang tadi sudah dibahas. Lalu kata Nabi, ini akan berakhir sumayarfa'uha Allah idza syaa yarfa'aha ini. Dan ini sudah 100 tahun mulkan jabriyah ini. Kata Nabi, sumatakunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Jadi akan datang lagi nih politik, pemerintahan, negara yang suka atau tidak suka. Rejim ini kan gak suka. Karena materi khilafah dan jihad di era Fakhrul Razi, Menteri Agama kemarin sudah dicoret dari kurikulum. Dan agendanya siang malam adalah memfitnah khilafah hari ini. Tapi suka atau tidak suka, Nabi sudah bilang, ini akan datang lagi. Semasa kata, kemudian Nabi diam. Nah artinya, betul Islam ini harus dengan kekuasaan. Artinya dengan politik. Tetapi politik dan kekuasaannya, maaf, bukan ala demokrasi. Tetapi ala khilafah. Gitu. Nah khilafah hari ini bukan hanya diruntuhkan, tapi dikubur. Setelah dikubur dalam-dalam, ditaburi bebangkean dengan aneka macam fitnah. Akhirnya orang bukan cuma nggak kenal hari ini, tapi benci, takut gitu. Malah justru yang bangkai ini siang malam dipuji oleh media. Demokrasi itu dipuji, disanjung, bahkan nanti dibahas di sini. Termasuk melalui lisan para ulama. Nanti akan ada dibahas ini. Akhirnya demokrasi yang sistem kufur ini menjadi seakan-akan itu dari Islam. Yang bangke, yang menyesatkan ini seakan-akan jadi harum. Nanti akan dibahas. Nah, itu yang kedua. Jadi kekuasaan yang dimaksud bukan kekuasaan demokrasi. Dan mustahil ketika kita targetnya adalah menegakkan Islam, itu mustahil akan tegak dalam sistem demokrasi. Karena akan dibantai dengan irodah amah li sya'ab.
akan dibantai, akan dipantas oleh keinginan umum dari mayoritas rakyat. Yang kebanyakan adalah orang fasik, orang awam, begitu kan. Yang kedua. Terus berikutnya yang keempat, ketika ada orang mengatakan, Ustaz, kalau kita nggak isi itu parlemen, nanti parlemen akan diisi oleh orang-orang kafir, itu akan diisi oleh orang-orang fasik. Maka saya punya perbandingan. Itu seperti orang yang lupa membangun masjid. Lalu dia bilang, itu gereja kalau nggak kita makmurkan, nanti gereja itu akan dipenuhi orang-orang kafir. Maka jawaban kita apa? Ya biarkan saja. Kita fokus membangun masjid, memakmurkan masjid. Jangan malah sibuk mikirin memakmurkan gereja, karena itu bukan agenda kita. Hari ini kita tuh perjuangannya adalah bagaimana menggali lagi, merapat ke para ulama. Tolonglah ulama jujur, karena ulama hari ini tuh mustahil nggak tahu khilafah tuh mustahil. Demi Allah, saya nggak percaya kalau ada selevel ulama punya pesantren banyak santri, di mana 12 bidang ilmu dikuasain, tapi nggak kenal khilafah. Saya nggak percaya. Kalau nggak jujur, iya. Takut menyampaikannya sehingga nggak jujur, itu fakta. Tapi kalau dibilang nggak tahu, saya nggak percaya. Makanya kita hari ini harus merapat kepada para ulama. Tanya, tolong bahas bab khilafah. Dan khilafah demi Allah, bukan ajaran Hizbut Tahrir. Ya kan ayeuna lamun urang ngomong khilafah langsung kata Isa disebarkeun. Ayeuna ngomong aja takut. Wallahi, kalau khilafah ini ajaran Hizbut Tahrir, Hizbut Tahrir bukan agama, Hizbut Tahrir nggak bisa ngasih apa-apa. Dia mau organisasi. Kenapa saya menyuarakan syahadat dan khilafah? Karena tuntutan syahadat, nasnya ada di Quran, ada di hadis, ada di ijma. Kaidah-kaidah syariah juga jelas banget. Untuk lebih jelasnya masuk di TikTok saya deh. Karena saya udah bahas itu. Wajiban khilafah berdasarkan Quran, wajiban khilafah berdasarkan hadis, berdasarkan ijma, berdasarkan kaidah-kaidah syariah segala macam ada. Nah, jadi itu yang kelima. Yang keenam, betul kata Nabi, la tattabi'unna sunana man qablakum shibron shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law salaku hijra dabbin la salaktumuh. Sekalian akan mengikuti jejaknya orang-orang terdahulu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, pasti sampai ketika mereka masuk ke lubang biawak pun kamu masuk, kamu ikut. Qalu al-yahud wan nasara ya Rasulullah. Qala faman. Apakah yang dimaksud itu Yahudi dan Nasrani ya Rasul? Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, demokrasi ini ternyata masuk di situ. Jadi di sini juga di awal sudah disebutkan. Di sini sudah disebutkan. Enggak usah pusing. Kan di parlemen, di demokrasi banyak kiai, banyak partai-partai Islam, segala macam. Di awal ayat ini halaman 4 silakan lihat. Kitab ini sudah membukanya dengan ayat Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Al-ayat. Terus berikutnya ditaubih sama Allah, dipermalukan sama Allah. Alam tara ila alladziina yazumuna annahum amanu bima unzila ilayka wa unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila taghut faqad umiru ayyakfuru bi wa yuridu syaitanu ayyudilahum dhalalan ba'ida. Itu dijelaskan banget. Terus di ayat lain juga ada. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Kata Allah, ini Islam, jalan menuju aku, ikuti ini. Wala tattabi'us subul. Kata Allah, jangan kau ikuti subul. Subul itu diantaranya adalah demokrasi. Baik. Yang ketujuh, saya jelaskan ini. Yang ketujuh, betul lah. Ternyata dalam perjuangan ini tidak hanya cukup modal ikhlas. Ya, orang-orang yang di parlemen itu, saya yakin kalau dari sisi ikhlas, saya yakin ikhlas itu cita-citanya semua ingin apa?
Li'ila'i kalimat hilah. Dari mulai Partai Islam pertama P3 sampai sekarang kekiniannya ada Partai Umat. Semua ijo royo-royo, saya yakin tujuan, saya nggak boleh sudah. Tujuannya adalah ikhlas, ingin li'ila'i kalimat hilah. Ternyata betul kata Allah, wala talbisul haqqa bil batil, ay wala talbisul islama bil yahudiyati wan nasraniyati. Tafsiran Ibnu Katsir mengatakan itu. Li'anna al-islama dinullah wal yahudiyah wan nasraniyah bid'atun laysat minallah. Wala talbisul haqqa bil batil itu pengertiannya wala talbisul islama bil yahudiyati wan nasraniyah. Demokrasi. Ya, demokrasi adalah nasraniyah. Li'anna al-islama dinullah wal yahudiyah wan nasraniyah bid'atun laysat minallah. Jadi seikhlas-ikhlasnya orang di parlemen, ya, seikhlas-ikhlasnya orang di parlemen ingin membela Islam, jalannya sudah salah, talbis bainal haq wal batil. Maka yang terjadi, daripada Islamnya jadi menang, mereka yang ada malah hancur. Orang-orang di parlemen itu yang tadinya soleh pada rusak. Soal kadarnya berbeda, iya. Saya nggak tega aja nyebut apa yang dikatakan Mahfud MD. Ya. Mahfud MD mah sampai bilang, ya Allah, orang kalau udah masuk ke parlemen jadi setan. Ya, ngeri banget itu. Dan itu fakta. Jadi, boleh ya, saya tambahin lagi. Kenapa Nabi bilang lubang biawak? Nah ini menarik ini. Ingat, wa ma yantiqu anil hawa in wa ila wahyi. Nabi itu nggak pernah anggur-angguran naongan lubang biawak, nggak pernah. Bahwa kemudian terlontar kalimat itu wahyu. Saya pernah baca keterangan itu di dalam kitab I'anatul Mustafid. Jadi setelah diteliti, ternyata di antara binatang yang strategi mangsanya itu menjebak mangsanya itu lewat lubang, itu paling jitu biawak. Nggak bilang keyep, nggak bilang orai, tapi biawak. Setelah diteliti, para ulama itu meneliti, itu binatang yang paling mahir menjebak mangsanya dengan lubang, itu biawak. Jadi dia mengkondisikan aneka macam aroma bebauan yang bisa menarik mangsanya dari jauh datang. Yang sudah di depan itu dia akan masuk. Terus juga setelah diteliti, pemitu percantan anjing welah korean lah lubang biawak. Jadi lubang biawak itu di dalamnya dia sudah buat perangkap-perangkap yang kalau mangsa masuk nggak bisa melarikan diri, nggak bisa. Maka kata ulama, jarang sekali kalau udah kena jebakan lubang biawak, binatang itu bisa lolos. Maka kata ulama, orang kalau sudah kejebak demokrasi, jarang-jarang dia bisa selamat. Kebanyakan sampai mati. Hatta itu kiai, hatta itu ulama, oknum ya, banyak. Karena ulama dan kiai tidak maksum. Kita hanya boleh mengikuti ulama-ulama yang taat Allah dan taat Rasul. Makanya ada bahasa fa'in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Itu. Terus terakhir, kita juga mengenal sifat Nabi itu adalah nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil. Nabi itu cara bela agamanya adalah dengan al-haq. Nasiril haqq bil haqq, nasiril Islam bil Islam. Mustahil nulungan Islam pakai cara Yahudi. Mustahil nulungan Islam pakai cara Nasrani. Maka dengan demokrasi kita tinggalkan, terus kita cari perdalam itu khilafah. Karena khilafah bukan milik ormas. Iya. Bukan, khilafah itu adalah syariat Islam. Wallahualam. Jadi ulama yang masuk parlemen itu karena jebakan biawak. Iya betul. Mau jadi biawak? Dan jarang yang selamat. Dan sudah, makanya kita minta tuh ihdinas siratal mustaqim. Coba itu di Fatihah loh, hayati coba ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Sampai kemudian di itu loh, di kalimat badal ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan Yahudi, waladhdallin, bukan jalan Nasrani.
Yang saya minta tuh siratal ladzina an'amta alaihim. Gitu, luar biasa. Jadi ari menta siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim diasongan hilafambu. Ari ngomong ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi demokrasi diterei. Kan aneh kan? Luar biasa. Wallah. Mohon maaf, satu lagi tadi. Ya. Saya penasaran tadi. Udah Kemarin itu kan kita waktu pesta demokrasi. Oh. Di situ kan ada 3 calon presiden. Salah satunya ada satu orang yang kita anggap satu agamis, 2 paham rakyat, ketiga tidak dukung rakyat, terhadap sayang terhadap rakyat. Kemudian kita memilih beliau gitu. Kalau kita memilih beliau, apakah Ganjar. di sini kita salah dosa itu kan? Jadi yang disebut amal soleh itu syaratnya ada 2. 1, benar, artinya sesuai dengan tuntunan standarnya ilmu, cocok dengan Nabi gitu. Yang kedua adalah ikhlas. Nah, rata-rata orang yang kemarin milih beliau itu adalah saya lihatnya dari aspek keikhlasan. Ikhlas banget. Tapi dari aspek kesesuaian ini enggak. Kenapa? Karena sesoleh-solehnya, saya sebut ya, Anies Baswedan, itu tidak pernah terucap sedikit pun kalau terpilih nanti akan menegakkan syariat Islam. Andai kata ayat etawe, kita bisa nahkumu bid-dawahir. Ya. Terus wallahu ya'lamu bis-sarair. Maaf, nahnu nahkumu bid-dawahir wala nahkumu bis-sarair. Kita ini menghukumi yang dohir. Dohirnya itu nggak pernah Anies itu mengkampanyekan. Kan kita tuh mau milih tuh harus tahu. Iya bungkusan teh isina naon ya, pais naon gitu kan. Paling tidak ada tulisannya. Ya tertulis atau terucap. Anies itu sama dengan Prabowo, Anies itu sama dengan Ganjar. Dia sekuler, dia liberal, cuma beda penampilan aja. Hal yang paling mencoloknya adalah anak Anies Baswedan sendiri yang perempuan itu kan sudah balik. Dia bebas kan itu tanpa kerudung dengan baju segini. Nah, oleh karenanya maka di kitab ini tadi disebutkan kalau kita mau milih itu karena kita makan harus sepaket semuanya harus berdasarkan Islam. 2 ada nggak agenda iqamatuddin? Ada nggak agenda siasatu dunia bidin? Lalu engke kadituna panjang lebar kan paling itu al-akhdhu bi akhafid dararain gitu. Ad-darar tu memang engke tambah bulan payung. Yang Bersambung. Amin gade deui. Kami hadir deui. gitu. Jadi kan ini katanya mafsadahnya lebih kecil daripada mereka yang berdua itu. Ya kita lihat mafsadah itu dari aspek jangan asas manfaat, tapi dari aspek mafsadat, maslahat, tinjauan hukum syara. Mungkin saya sipain kan, insyaallah. Alhamdulillah. Saya kan ya naraskeun mangga. Siap. Ya ada magribna tas sunting dah. Tetap bangga. Mohon. Enggak, jadi closingnya adalah di dia abdi tebi-tebi di Cikampek tadi sejak ngilari wargi niatkan ukhuwah Islamiyah. Islamiyahnya teras nuka 2 istifadah kalayan doana jalmi-jalmi soleh nu aya di iriungan khususna ti pangersa Roisu hadal ma'had. Istifadah doa mudah-mudahan Nabi sing sehat walafiat sampai istiqomah
biasa tasabuh sarang ulama-ulama salafus saleh. Betul gitu. Lajeng niat ngageres. Abi dacan ahli, abi salamina ayo semangatnya semangat santri gitu ya. Sehingga teu aya niat kangge ngawurukan, teu aya. Terus naon deui? Berikutnya abdi peryogi nandaskeun insyaallah nganu dinugikeun abdi sadayana berdasarkan referensi kitab. Terus terakhir pengintan, nah eta aya hiji ayat anu nyebatkeun kieu. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Terus wa huwa alamu bil muhtadin. Ya. Al ayat ieu teh asbabun nuzul lagi, Pak. Jadi Kanjeng Nabi teh nangis, Pak. Sepertos murang kali disebutkeun tafsir. Saparantosna ngaraos teu berhasil nalkin paman Abi Thalib. Jalmi rusak itu seueur jasana ka Kanjeng Nabi. Nalkin tiba ngajak ngucap la ilaha illallah. Kunaon nangisna? Sabab dugikeun ka pupus teu kaucap dina lisanna. Sehingga Nabi uninga di akhirat beliau bakal nggak bisa untuk membantu balas budi anu janten pertarosan aya naon ieu paman Abi Thalib sakitu jasana agung ka Kanjeng Nabi tur ditalkinan maot ku Kanjeng Nabi coba tapi teu kaucap la ilaha illallah tuh urang mah dukang keun nalkinan saha ieu mah ditalkinan ku Kanjeng Nabi teu kaucap. Oh, ternyata para ulama menarik, mempelajari, mendalami tarikh. Ternyata paman Abi Thalib itu adalah orang yang dalam hidupnya betul dekat dengan Nabi. Karena memandang ini keponakan yatim. Tetapi dekatnya dengan Nabi, dia tidak mau menerima ajaran Nabi. Karena di sisi lain takut menyinggung saudara-saudaranya yang lain yang tidak masuk Islam. Bisa jadi terukun kadulur itu gara-gara asup Islam miring Kanjeng Nabi. Akhirnya apa? Paman Abi Thalib itu memilih di zona aman, jalur netral. Nah, iya. Jadi nembongkeun kekafirannya seperti Abu Lahab. Abu Lahab itu kan lancikna Abdullah persis. Musuh Kanjeng Nabi tidak. Karena bagaimanapun punya sifat arif gitu ya, memandang keponakan. Tapi mau terang-terangan ikut Nabi, padahal tahu Nabi ini benar. Di sisi lain dia nggak mau pecah dengan saudara-saudaranya yang lain. Maka akhirnya memilihlah zona aman, jalur netral. Jadi jeung Nabi bisa ngopi, jeung Abu Lahab bisa ngawudhu ke teman. Inilah yang oleh Nabi doanya diajarkan kepada sahabat Umar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Nah, Abi Thalib ini tipe orang yang gitu. Ketika tahu Nabi benar tapi nggak mau diikuti. Ketika Abu Lahab and the gang itu batil tapi nggak mau ditinggalin. Maka hari ini kita sudah tahu paling tidak berapa halaman demokrasi ini adalah batil. Saatnya ditinggalkan. Tong teu enak, aduh teu enak jeung lurah euy. Eta zona aman eta. Zona aman, zona nyaman, zona netral itu tidak diajarkan di dalam Islam. Ketua KPPS Islam ini memerintahkan kita untuk terang-terangan berpihak. Ya, berpihak. Karena zona aman itu ternyata tidak aman, netral itu ternyata tidak selamat. Baura tos ngawasin apa? Sakitnya wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma astagfirullah. Atur nuhun hapunten dising goreng mangga kangge ditutup ku pembawa acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Lurah. Alhamdulillahirabbil alamin.
seueur Pak Kiai nu kitu. Hatur nuhun pisan anu karom Bapak Kiai Ahmad Jen anu parantos ngadugikeun. Saatnya kita memperjelas keberpihakan kita. Ya, mudah-mudahan kita istiqomah bahwa keberpihakan kita istiqomah dan jelas ya, bahwa keberpihakan kita adalah keberpihakan kepada Islam dan kaum muslimin, bukan kepada demokrasi. Mudah-mudahan orang istiqomah dugi ka beres pembahasan di kitab. Sekedar informasi, insya Allah sasih payun abi parantos nyumpingan ke Al Mukarrom Bapak Kiai Haji Dudung, pimpinan Pondok Pesantren Subulus Salam. Oh, Pak Kiai Haji Nandang ya. Insya Allah sasih payun sasih Juli kapingna engke panginten diinformasikan jadwalnya bagian di Pondok Pesantren beliau. Bapak Kiai Haji Nandang, pimpinan Ponpes Subulus Salam masih dirancang Subulul Huda. Beliau adalah Ketua MUI Cisontrol. Ya. Mudah-mudahan anu hadir ayeuna di dieu bulan payun sasi payun tiasa hadir. Dan mudah-mudahan tiasa nambih deui pesertana. Kitu panginten sekilas informasi kanggo salajengna supaya aya dina kabarokahan anu langkung urang tutup ku doa insyaallah dipimpin ku ajengan Tatang. Punten ajengan panginten doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وكريمنا وطريقنا مولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مجده يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم السلطان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها سرورا من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وآبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا ومامنا وماتنا وخالنا وخالاتنا وإخواننا وإخواتنا ومن أحسن إلينا وللحقوق علينا وجل المسلمين والمسلمات الأحياء